tiga tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Melalui sakramen baptis, setiap orang beriman menerima panggilan untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Panggilan tersebut pertama-tama kita wujudkan dalam kehidupan keluarga sebagai gereja rumah tangga. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, kita diajak untuk memahami makna imamat baptis, menyadari pentingnya menghidupi tugas Kristus dalam keluarga, serta menemukan cara untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pendalaman iman ini, kita semakin terdorong untuk membangun keluarga yang hidup dalam doa, menjadi teladan iman, dan melayani sesama dengan kasih. Sebelum kita masuk kepada pendalaman materi, marilah kita mulai dengan lagu pembuka. Kita buka bersyukur nama 336. Bagian kita bersama. Bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam pendalaman iman ini. Pada hari ini kami hendak merenungkan panggilan yang telah kami terima melalui sakramen baptis untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin menyadari tanggung jawab kami sebagai keluarga Kristiani. Bantulah kami agar mampu menghidupi kehidupan doa, menjadi teladan iman, dan melayani sesama dengan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Penentara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang marilah kita berbagi pengalaman mengenai bagaimana kehidupan iman yang dijalankan dalam keluarga kita masing-masing. Silahkan menceritakan pengalaman yang paling berkesan ketika keluarga berdoa bersama, mengikuti kegiatan gereja, memberikan teladan iman kepada anak-anak, ataupun pengalaman ketika mengalami kesulitan dalam menjaga kehidupan rohani keluarga. Silakan Bu. Di keluarga kami, saya mendidik anak saya dengan mengajak berdoa bersama sebelum tidur, sebelum makan, dan sesudah makan. Dan saya mengajarkan kepada anak saya untuk bersama-sama pergi ke gereja. Dan di masa-masa kesulitan, kami selalu berdoa tidak menyerah. Tapi kadang juga mau menyerah, tapi di sisi lain kami memilih untuk berdoa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Apakah ada yang lain? Silakan Bu. Dari pengalaman saya yaitu dimana kami dari lingkungan ada menjenguk orang sakit. Nah, ketika kami datang, kami bersering dengan pasien. Lalu dia bilang bahwa selama dia dirawat di rumah sakit itu, dia merasa hidupnya kesepian karena keluarganya juga sibuk dalam mengurus urusan masing-masing. Nah, di situ dia berkata dengan kehadiran kami dari lingkungan itu, dia merasa dia mempunyai semangat baru untuk melangkah lagi. Di situ saya menyadari bahwa betapa penting peran teman-teman dan keluarga terhadap seseorang ketika ia lagi merasa lemah atau
ada dampaknya, dan bagaimana Ibu melihat peristiwa atau pengalaman yang Ibu alami itu terjadi? Menurut saya itu sangat berdampak baik. Kenapa? Dengan berdua bersama dengan anak saya bisa mewujudkan yang namanya itu keluarga cemara. Kami, ya pasti semua keluarga mengalami kesulitan, mengalami cobaan. Untuk itu, saya merasa, saya melihat bahwasanya dua bersama itu selain Tuhan senang, ya kami merasa bahagia seperti itu. Tadi kan Ibu ada di sela-selanya mengalami kesulitan. Nah, dari kesulitan atau pengalaman itu, apalah cara yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Yang pasti saya rajin berdoa. Kenapa saya mengalami kesulitan itu? Saya lebih menenangkan diri saya sendiri, menyadari bahwasanya bukan berarti bukan itu yang terbaik seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah tadi kita mendengar beberapa pengalaman dari Bapak dan Ibu yang ada di sini, kita juga bisa melihatnya dalam yang ada diceritakan dalam kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 9. Di sini dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, melalui pengalaman hidup seperti pengalaman hidup Ibu Anissa tadi, situasi keluarga masa kini, dan sabda Tuhan yang ada dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9 tadi, kita diajak menyadari bahwa setiap orang yang telah dibaptis menerima panggilan untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Panggilan ini bukan hanya dijalankan secara pribadi, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Sebagai imam, keluarga dipanggil untuk membangun kehidupan doa dan mempersembahkan seluruh hidup kepada Allah. Sebagai nabi, keluarga dipanggil untuk mewartakan nilai-nilai Injil melalui perkataan dan teladan hidup yang baik. Dan sebagai raja, keluarga dipanggil untuk melayani sesama dengan kasih, tanggung jawab, dan semangat pengorbanan. Di tengah berbagai tantangan zaman, seperti kesibukan pekerjaan, penggunaan teknologi yang berlebihan, dan berkurangnya waktu kebersamaan, keluarga Kristiani tetap dipanggil untuk menjadi gereja rumah tangga yang menghadirkan kasih Allah. Melalui rahmat baptis, setiap anggota keluarga diberi kekuatan untuk menghidupi panggilan tersebut, sehingga keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman, kasih, dan pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, dari pengalaman yang kita dengar hari ini, saya memiliki beberapa pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan dan kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama itu, apakah saya sudah menghidupi tugas sebagai imam dalam keluarga? Yang kedua, bagaimana saya dapat menjadi nabi dalam keluarga? Yang ketiga, bagaimana saya dapat menjalankan tugas sebagai raja dalam keluarga? Dan yang keempat, tantangan apa yang saya hadapi dalam menghidupi tugas Kristus dalam keluarga? Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa setiap orang yang sudah dibaptis adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai keluarga Kristiani, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Bisa
Bisa juga kita lihat dalam dokumen-dokumen gereja. Menurut Familiaris Consortio, keluarga Kristiani dipanggil menjadi komunitas doa, pewartaan, dan pelayanan. Paus Fransiskus juga mengatakan dalam Amoris Laetitia, menegaskan bahwa keluarga adalah sekolah pertama untuk belajar mengasihi, mengampuni, dan melayani. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga hendaknya terus mengembangkan semangat kebersamaan dan saling mendukung dalam menghayati panggilan baptis. Dengan mengandalkan rahmat Allah, keluarga dapat semakin bertumbuh dengan iman, harapan, dan kasih, serta menjadi gereja rumah tangga yang menghadirkan Kristus di tengah dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai wujud penghayatan terhadap sabda Tuhan yang telah kita renungkan, kita diajak untuk melakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk beberapa hari ke depan, kita diajak untuk melakukan yang pertama itu meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga minimal 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, membaca dan merenungkan kitab suci bersama keluarga. Yang ketiga, membiasakan sikap saling membantu dan melayani dalam keluarga. Dan yang keempat, menjadi teladan iman melalui perkataan dan tindakan sehari-hari. Apakah Bapak dan Ibu bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, tolong diusahakan ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih, jadi dalam pertemuan kita hari ini, melalui sakramen baptis, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus tadi sebagai imam, nabi, dan raja. Dengan menghidupi ketiga tugas tersebut, keluarga dapat menjadi tempat bertumbuhnya iman dan tanda kehadiran Allah di tengah dunia. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pendalaman iman yang telah kami lakukan pada hari ini. Bantulah kami agar mampu menghidupi tugas sebagai imam, nabi, dan raja dalam kehidupan keluarga kami. Semoga keluarga kami semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, serta menjadi saksi kehadiran-Mu di tengah gereja dan masyarakat. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, dengan demikian pendalaman iman kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang dan mewujudkan panggilan baptis kita dalam keluarga. Marilah kita berdiri dengan lagu. Kita dibaptis dengan nama Yesus 131. Cinta kasih Tuhan. Kita bersama.